warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mendadak Podcast. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mustika Larsati dari Prodi HKI dan teman saya Suci Rahmawati dari Prodi HES. Saya di sini sebagai moderator Dan saya sebagai narasumber. Nah, di sini gimana keadaan semester 6 Prodi HES? Apakah mengalami guncangan-guncangan? Bukan cuma goncangan, sangat tercekik, terbantai, tapi tidak apa-apa, itu bagian dari proses. Mari kita jalani dengan penuh ikhlas demi masa depan. Sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya kita mungkin tanya-tanya dulu kali ya kabarnya Mbak Suci. Gimana kabarnya Mbak Suci? Kabar saya baik, Mbak Lara sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Oke. Gimana? Nah, saya kan sebagai mahasiswa HKI ya, yang nggak terlalu paham mengenai gadai syariah. Nah, menurut Mbak Suci itu gimana sih gadai syariah, pengertiannya? Jadi gadai yang kita kenal adalah ketika kita menitipkan barang berharga ke pihak tertentu sebagai jaminan untuk mendapatkan uang, dengan perjanjian bahwa kita akan mengembalikan barang tersebut setelah waktu tertentu. Dalam konteks ini, jasa gadai menjadi salah satu alternatif yang cukup populer di kalangan masyarakat untuk memperoleh dana tambahan dengan cepat. Landasan hukum bagi PT Gadai Syariah itu sendiri sebagaimana institusi keuangan yang berbasis syariah lainnya adalah Al-Quran, hadis yang memberikan arahan bagi pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi kalau menurut KUH Perdata sama hukum Islam tuh memaknai hukum gadai syariah ini gimana? Kalau menurut KUH Perdata itu sendiri tertuang dalam pasal 1150 mengartikan gadai sebagai hak yang diperoleh oleh seseorang pemberi pinjaman atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh peminjam, yang memberikan kekuasaan kepada pemberi pinjaman untuk mendapatkan pembayaran utang lebih dahulu dari barang tersebut daripada pihak lain yang berutang, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah digadaikan, di mana biaya-biaya tersebut harus didahulukan. Itu kalau menurut KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan hukum Islam, pegadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh dijual ataupun dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Gitu, Mbak. Cukup kompleks ya, agak rumit dan membingungkan ternyata ya. Kalau yang sering kita maknai gadai itu intinya adalah kita menitipkan barang berharga tadi ke pihak tertentu sebagai jaminan untuk mendapatkan uang, gitu, Mbak. Nah, dalam gadai syariah itu kan pasti ada sejarahnya, dari mulai masa kolonial sampai kemerdekaan. Boleh nggak sih Mbak dijelasin sejarahnya itu gimana? Baik, di sini saya akan menjelaskannya secara singkat saja ya Mbak Laras, karena saya sendiri juga kurang begitu paham sebenarnya. Oke, sejarah gadai itu bermula pada masa kolonial, di mana pada tanggal 20 Agustus tahun 1746 pegadaian itu dimulai di Batavia atau sekarang yang disebut dengan Jakarta itu sendiri, dengan nama Bank Van Lening di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Van Inhofe, yang utamanya didukung oleh lembaga VOC, yang dimana VOC itu sendiri merupakan lembaga perdagangan terbesar dulu pada zaman kolonial, begitu Mbak. Selanjutnya berlanjut pada masa kemerdekaan, pada tanggal 20 Maret 1602 Belanda mendirikan perusahaan dagang yang bernama VOC dengan tujuan utama menghindari persaingan antara pedagang Belanda dan mengendalikan perdagangan rempah-rempah
dan memperkuat dominasi ekonomi Belanda di wilayah Hindia Timur. Kemudian VOC bisa dianggap juga sebagai permulaan dari penjajahan ekonomi dan politik kolonial di Nusantara. Dampak dari monopoli perdagangan ini adalah petani tidak bisa lagi bergantung pada konsumsi rumah tangga mereka sendiri, tetapi terpaksa mencari pendapatan tambahan dengan terlibat dalam pasar yang dikendalikan oleh Belanda. Dalam situasi ini, kebutuhan akan biaya hidup mendorong munculnya berbagai praktik keuangan seperti pinjam meminjam, gadai itu sendiri, dan kredit dengan bunga yang tinggi. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 1746, pegadaian dimulai di Batavia dengan nama Bank van Lening di bawah pemerintah Gubernur Jenderal Van Imhoff yang utamanya didukung oleh lembaga VOC tadi, Mbak. Jadi ketika wilayah tersebut dikuasai oleh Inggris antara tahun 1811 sampai dengan 1816, Bank van Lening ini ditutup, dan di masa pemerintahan Raffles, pendirian pegadaian oleh individu terutama keturunan Cina diizinkan dengan syarat memperoleh lisensi. Namun lisensi ini sering disalahgunakan untuk memberi legitimasi kepada praktik rentenir yang merusak citra kolonialisme Inggris. Kemudian Inggris menggantikan sistem lisensi dengan sistem pajak tertinggi untuk mendirikan pegadaian itu sendiri. Perlu ditekankan bahwa Cina memiliki peran yang signifikan dalam monopoli pasar yang berawal dari hubungan dagang langsung dari VOC dan Cina sejak tahun 1729. Tidak hanya dalam perdagangan teh, tetapi juga dalam beras, tembakau, dan barang lainnya. Mungkin itu sejarahnya yang ada pada masa kemerdekaan. Begitu, Mbak. Sangat beruntut ya. Iya, Sangat kompleks sekali. Tadi kan dijelaskan sejarah Gadai Syariah pada masa kolonial, pada masa kemerdekaan. Nah, pasti kan Gadai Syariah itu juga ada masa pada pasca kemerdekaan. Nah, gimana Gadai Syariah pasca kemerdekaan sampai sekarang ini? Pada masa setelah Indonesia merdeka tadi, pegadaian itu mengalami perubahan status, Mbak. Dari pegadaian itu sendiri menjadi perusahaan negara pegadaian. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Perubahan 1960 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada tahun Nomor 178 Tahun 1961. Tertanggal itu 3 Mei 1961. Setelah itu, status Badan Hukum Pegadaian itu sendiri kembali diubah menjadi perusahaan jawatan atau perjan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1969, tanggal 11 Maret 1969 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 itu tertanggal 1 Agustus 1969 yang menjelaskan bentuk-bentuk badan usaha negara dalam perjan atau perusahaan umum atau perum dan perusahaan perseroan atau perseroan. Itu, Mbak. Kemudian perubahan bentuk badan hukum pegadaian itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Hal ini dikarenakan pegadaian sendiri memiliki sejarah dalam mencegah praktik ilegal seperti ijon dan rentenir, serta mendukung kesejahteraan rakyat kecil dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Begitu, Mbak. Nah, dalam masyarakat itu kan taunya pasti gadai konvensional kan, jarang ada yang tahu tentang gadai syariah. Nah, perbedaannya tuh apa sih, Mbak, gadai syariah sama gadai konvensional? Untuk perbedaan itu sendiri cukup banyak ya, Mbak. Tapi secara signifikan, perbedaan antara gadai konvensional dan gadai syariah itu sendiri, kalau gadai syariah itu didasarkan pada prinsip tolong-menolong.
tanpa mencari keuntungan sama sekali. Sedangkan pada gadai konvensional, pemberi gadai biasanya memperoleh keuntungan dengan mengenakan bunga atas modal yang dipinjamkan. Begitu. Kalau untuk letak perbedaan lain itu berdasarkan landasan hukumnya. Biasanya gadai konvensional itu menggunakan KUH Perdata. Tadi sudah dijelaskan di awal, khususnya pada pasal 1150 dan 1160. Kemudian pada gadai syariah itu sendiri didasarkan pada fatwa DSN MUI nomor 24 garing DSN MUI garing Romawi 3 garing 2000 dan fatwa DSN MUI nomor 25 garing DSN MUI garing Romawi 3 garing 2002. Begitu. Kemudian untuk pihak yang terlibat dalam pegadaian itu sendiri, pada gadai konvensional sering disebut dengan debitur dan kreditur. Kemudian pada gadai syariah itu sering disebut dengan pemberi jaminan dan penerima jaminan. Itu saja sudah membuktikan bahwa gadai konvensional dan gadai syariah itu berbeda. Tapi selanjutnya pada bukti perjanjiannya itu juga beda, Mbak. Kalau gadai konvensional itu berdasarkan surat bukti kredit, sedangkan pada gadai syariah itu namanya surat bukti rohen. Begitu. Yang selanjutnya pada metode gadai itu sendiri, gadai konvensional itu hanya pada satu perjanjian, yaitu perjanjian kredit. Sedangkan gadai syariah berdasarkan akad rohen dan akad ijaroh. Kemudian letak perbedaan lain yaitu pada asal keuntungan pegadaian. Kalau gadai konvensional sudah sangat familiar ya, pasti dengan nama bunga pinjaman. Kemudian kalau gadai syariah itu biasanya disebut dengan biaya jasa simpan dan pemeliharaan gitu. Terus untuk penentuan sisa lelang, kalau untuk gadai konvensional itu barang lelang pasti akan menjadi milik pegadaian setelah 1 tahun kalau si penerima jaminan itu tidak dapat mengembalikan. Kalau di gadai syariah itu jika hasil lelang kurang maka akan ditanggung oleh perusahaan gadai. Kemudian ini yang paling membedakan sih, Mbak, kalau badan pengawas di gadai konvensional itu diawasi oleh Kementerian BUMN. Sedangkan kalau di gadai syariah itu dipantau langsung oleh BPS atau Badan Pengawas Syariah dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Begitu. Ternyata banyak juga ya perbedaan yang terjadi. Nah, mungkin ada pesan-pesan atau kesimpulan agar dapat lebih dicerna teman-temannya yang nonton video ini lah. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan setelah berpanjang lebar tadi ya Mbak Laras, mohon maaf juga agak belibet. Antara lain yaitu yang pertama, pegadaian adalah sebuah utang yang diberikan kepada nasabah dan nasabah akan mendapatkan tanggungan dari apa yang dipinjamkan dengan memberikan jaminan barang berharga. Selanjutnya yaitu perjalanan sejarah dari pegadaian tersendiri sangat panjang ya tadi, dimulai pada masa kolonial, masa sebelum kemerdekaan dan masa setelah kemerdekaan. Selanjutnya gadai sendiri merupakan sebuah lembaga yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan uang dengan proses yang cepat. Kemudian masyarakat juga bisa mendapatkan pinjaman tanpa kehilangan barang berharganya. Selanjutnya yaitu pegadaian syariah dan konvensional tentulah hal yang berbeda, yang tidak bisa berjalan bersamaan karena menganut prinsip yang berbeda pula. Secara garis besar, pegadaian syariah dan pegadaian konvensional sama-sama menyediakan layanan menggadaikan barang untuk mendapatkan uang dengan jaminan tertentu. Namun ada perbedaan penting di antara keduanya, yaitu pada pegadaian konvensional ketika seorang meminjam uang dengan menggadaikan barang biasanya disertai dengan bunga yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan bank yang bersangkutan. Sedangkan di pegadaian syariah itu sendiri tidak ada konsep bunga yang dikenakan, tetapi sebagai gantinya ada biaya-biaya lain seperti biaya penitipan, pemeliharaan
pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran nilai barang yang digadaikan. Begitu Mbak Laras, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Setelah mendengarkan penjelasan yang cukup panjang dari Mbak Suci tadi, mungkin teman-teman bisa menjadi lebih paham mengenai gadai syariah. Sekian podcast dari kami. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada pantun dari kita, yaitu Ayu Ting Ting makan kepiting. Kira something, ternyata nothing. Oh, salah. Thank you for everything. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 다음에 또 만나